Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa habad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyyah al-islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sahabat sekalian. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapan Pulunggoda. Apakah perbedaan antara menjual agama dengan mendakwahkan agama? Karena yang marak terjadi kebanyakan para tuan guru kita seperti bisnis ketakutan terhadap surga dan neraka. Bisnis ketakutan ya. Bisnis ketakutan surga dan neraka. Maksudnya mungkin tuan guru banyak menyampaikan ya, perkara surga dan neraka gitu ya. Terima kasih. Kita komentar ya. Yang pertama, sahabat sekalian, tentu terima kasih atas pertanyaan ini. Terkait dengan menjual agama atau mendakwakan agama. Apakah sebenarnya menjual agama atau mendakwakan agama? Apa bedanya ya? Kalau misalkan, ya saya berpikir begini, ini bedanya ya, menjual agama dengan mendakwahkan agama. Kalau niatnya itu mendakwahkan agama, pasti lillahi ta'ala. Jelas, itu lillahi ta'ala. Kan, hampir semua agama itu mengajarkan kebaikan. Hampir semua agama itu baik. Hampir semua agama itu baik. Tapi tidak semua agama itu benar. Menurut saya, agama yang benar dan baik itu adalah agama Islam. Sekali lagi ya, hampir semua agama itu baik. Karena mengajarkan kebaikan dan melarang kemaksiatan, melarang hal-hal yang tidak baik. Tetapi yang benar itu adalah agama Islam menurut saya. Sekarang, apa bedanya agama yang satu dengan agama yang lain? Tadi saya bilang bahwa hampir semua agama itu baik, betul itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kita semua melalui Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, ya, di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajarkan hal-hal yang baik, menyeru pada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Dan mencegah kemungkaran. Karena hampir semua agama itu mengajarkan, menyeru yang baik dan mencegah yang mungkar. Hampir semua agama. Hampir semua agama, ya. Tapi kata kunci yang lain itu adalah wa tu'minuna billah, kata Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Kebaikan itu cirinya itu adalah menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kebenaran, tambahannya itu adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau agama yang lain kan bukan Allah tempatnya beriman ya. Walaupun kadang-kadang agama samawi itu katanya imannya kepada Allah sebenarnya, mohon maaf ya, agama Kristen, Hindu, apalagi Yahudi. Cuman mereka merefleksikan Allah itu dalam berbagai macam bentuk. Mohon maaf ya, misal agama Kristen. Mereka refleksi Allahnya itu adalah Allah Bapa, kata mereka. Ya. Dalam 3 wujud malah mereka itu kan, Allah Bapa, Ruhul Kudus, dan Yesus. Hindu misalnya Trimurti, Brahma,
Siwa, dan satu lagi Brahma, Siwa, dan dewa 3 pokoknya. Yahudi pun demikian ya. Nah, kita agama Islam nggak perlu diwujudkan apa-apa. Allah itu Allah, ya Allah, qul huwallahu ahad, ya Allah itu Tuhan. Katakanlah Allah itu esa, satu, itu ya. Tadi saya bilang apa bedanya dengan agama yang lain? Agama yang lain itu wujud Allahnya itu beragam ya. Kalau kita Allah itu ya ahad, esa. Jadi agama Islam itu benar, kata kuncinya kan tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu ya. Baru kita menjadi umat terbaik. Umat yang baik berdasarkan agama yang baik itu banyak, tapi terbaik itu ditambahkan dengan wa tu'minuna billah. Kemudian yang kedua, apakah menjual agama atau mendakwahkan agama? Cirinya sederhana sebenarnya cirinya. Mendakwahkan agama itu, mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud apa-apa ini ya. Tidak bermaksud apa-apa, refleksi. Kita bisa bercermin daripada orang-orang yang pernah mendakwahkan agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya yang pertama, beliau mendakwahkan agama. Bagaimana beliaunya? Kalau di Sirah Nabawiyah itu beliau selalu lapar ya. Dan rajin bersedekah. Seperti dirutinkan bersedekah itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapar, bersedekah gitu. Dan melaksanakan seluruh syariat ini dengan kan hablum minallah, hablum minannasnya itu jalan itu. Jarang tidur sehingga kondisi fisik beliau kurus. Beliau lapar, sering lapar ya, bahkan mengganjal perutnya dengan batu itu. Lapar, rajin sedekah, dan seluruh syariat ibadah sholat malam terutama beliau kurang tidur lah gitu, kurang tidur, kurang kenyang, dan selalu sedekah. Bahkan beliau sedekahnya itu tak hanya kepada orang Islam, orang Yahudi pun beliau sedekahkan, dan itu rutin itu. Kemudian Umar Ibnul Khattab, kita bisa lihat ketika beliau meninggal ternyata dalam keadaan katanya masih ada hutangnya. Dan para sahabat yang lain, termasuklah guru besar kita Maulana Syekh, lihat fisik beliau kurus. Nah, kemudian yang kedua, beliau ikhlas mendakwahkan agama menggunakan segala daya dan upaya, harta benda beliau gunakan untuk mendakwahkan agama, menyampaikan agama. Makanya kita sering dengar beliau turun dari dusun ke dusun, dari desa ke desa, dasan ke dasan itu. Apa modalnya? Ya modal dari harta beliau sendiri. Beliau gunakan untuk keliling dakwah, keliling menyampaikan kebenaran agama. Itu Maulana Syekh ya. Lihat fisik beliau kurus sekali. Tidak pernah kita lihat foto beliau itu gemuk. Maaf sekali tidak menyinggung siapa-siapa ya. Ini kan kita bicara apakah menjual agama atau mendakwahkan agama ini kan. Maulana Syekh itu kurus, kemudian menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan agama. Dan pada akhirnya semua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, hampir semuanya menjalankan syariat dengan utuh, totalitas. Ya, hampir semuanya totalitas. Dan sekali lagi fisiknya ya Abu Bakar, lihat kurus di film itu ya, Umar Ibnul Khattab ya. Kemudian ya, para sahabat yang lain, sekali lagi termasuklah Maulana Syekh, kurus beliau. Itu yang mendakwahkan agama. Kalau mencari lihat atau mau jadikan referensi siapa sih yang mendakwahkan agama, lihat aja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya, makan harta istri beliau Siti Khadijah ya, beliau gunakan untuk jalan dakwah. Sekali lagi Maulana Syekh ya, cerminan kita sekarang, Rasul terutama ya, lapar tapi sedekah Rasul itu. Ibadah terus, padanya kurang tidur dan kurus gitu.
dan tak pernah nampak menunjukkan beliau itu memanfaatkan kepentingan masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Nggak pernah kita lihat. Para sahabat misalnya. Tadi saya ceritakan Sayyidina Umar misalnya dalam keadaan berhutang. Maulana Syekh pun demikian, tak pernah nampak bahwa beliau memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan diri dan keluarganya. Nggak pernah. Beliau hanya minta apa? Ya, hanya Fatihah yang beliau minta untuk kepentingan keluarganya. Makanya li sahibil hizbi, ya ada di sana tambahnya wali usulihi wa furu'ihi. Dikhususkan juga buat Fatihah itu untuk wali usulihinya itu. Wa furu'ihi dan seterusnya. Hanya itu yang beliau minta kepada kita. Beliau sudah impakkan tubuhnya, impakkan hartanya untuk kemajuan, untuk kepentingan agama, dan untuk kepentingan pribadinya beliau hanya minta Fatihah saja. Itu yang mendakwahkan agama. Bagaimana dengan yang menjual agama? Mohon saya dimaafkan ya, ini salah mungkin ya, dan subjektif pribadi. Kalau menjual agama, ini berat saya sampaikan sebenarnya. Berat sekali. Menjual agama, itu ya kebalikan dari yang tadi, yang mendakwahkan agama itu. Maaf sekali ya. Kalau menjual agama, sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Menjual agama, ya cerita surga neraka, menakuti orang-orang ya. Ya untuk kepentingan supaya rajin impak sedekah mohon maaf, ke pondoknya misalnya, dengan pondoknya ya miliknya pada akhirnya kan. Pondoknya ya miliknya. Di sana tempat ini berat menyampaikannya ya, makan lewat pondok itu ya, dan seterusnya. Saya bercermin pada Al-Mukarram Bapak Tun Guru Bajang misalnya di Pancor itu ya, Maulana Syekh ya. Pernah nggak kita lihat Maulana Syekh untuk kepentingan pribadi dan keluarganya menggunakan aset pondok? Enggak kan ya, Tun Guru Bajang misalnya, beliau bisnis. Tun Guru Bajang itu beliau bisnis, kurus kan sampai sekarang ya. Nggak pernah kita lihat Tun Guru Bajang mokohnya seperti saya ya, kurus beliau itu. Ya ideal lah sebagai seorang manusia, tak mokoh juga tak kurus, ideal itu. Kan beliau kan rajin bersepeda itu. Beliau bisnis, kayaknya hampir seluruh zuriat di Pancor itu semuanya ada kegiatan lain selain mengelola pondok. Jadi Maulana Syekh tidak pernah menggunakan aset pondok, aset yayasan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Enggak. Kayaknya ya urusan keluarga, kayak bahasa Tun Guru Bajang dulu waktu Rakerwil ya kalau nggak salah. Keluarga diposisikan seperti ini oleh Maulana Syekh. Yayasan begini, umat begini. Jadi seluruh kehidupan keluarga beliau itu ada jalurnya, ada usahanya lah begitu. Kalau yayasan ya lain itu. Ya, jadi yang menjual agama itu yang memanfaatkan kepentingan masyarakat untuk kepentingan dirinya, itu sudah menjual agama. Ya. Datang ke majelis misalnya niatnya untuk ya itu dah ya. Itu menjual agama ya. Jadi bedanya mendakwahkan agama dengan menjual agama. Lihat aja cerminan kita. Mendakwahkan agama itu ya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, cerminan kita yang kekinian sekarang dia Maulana Syekh, ya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Arifu Billah. Itu yang mendakwahkan agama. Kalau yang menjual agama, ya memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Walaupun memang Allah Subhanahu Wa Taala menjamin orang yang ya mengajarkan ilmu itu kan seperti berjihad, ya. Jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah sudah dijamin ya kehidupannya, ya sudah dijamin kehidupannya, semakin ya seperti tak perlu tidak perlu ini itu dah, karena ini itu akan datang dengan sendirinya. Itu bedanya ada ya, menjual agama dengan mendakwahkan agama. Kenapa Maulana Syekh kurus? Ya, dia itu syariat luar biasa, rutin ya. Sholat sunnah misalnya,
apa ya, tidurnya kurang lah, makannya kurang, tidurnya kurang, ya wajar kurus itu. Kenapa makan kurang? Ya beliau secukupnya makan untuk kepentingan hidup gitu. Tidak untuk kepentingan membesarkan perut, fisik, enggak. Itu makan kurang. Dan sedekah rutin. Kemudian tidur kurang. Kenapa tidur kurang? Ya ibadah melulu. Ibadah itu kan bisa dengan menelaah ilmu, juga bisa dengan ya sholat, ya wirid dan seterusnya. Malah saya sering sampaikan dalam satu rekaman itu, pada belajar, mun jadi pelajar, kata beliau itu, telah ilmu 4 jam, wirid sejam, kata beliau. Namun pada jadi guru, belajar sejam, wirid 4 jam gitu. Kalau itu bisa kita lakukan, luar biasa sudah, masya Allah. Ya, itu mungkin jawabannya ya. Tidak bermaksud menyinggung apapun dan siapapun ya. Ini hanya perspektif pribadi. Catatannya sekali lagi, mendakwahkan agama itu cerminan kita jelas. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kisahnya itu sering lapar, kemudian rajin sedekah, infak sedekah, tidak menerima sedekah. Ini Rasul ya. Sekali lagi ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering lapar, rajin sedekah, tidak menerima sedekah karena beliau hanya menerima hadiah ya. Tidak menerima sedekah, syariat dijalankan dengan utuh sehingga kurus, kurang tidur, gitu ya. Kurang tidur karena ibadah melulu. Ya. Para sahabat pun demikian, termasuk Maulana Syekh, kurus karena ibadahnya rutin. Mungkin beliau itu makan secukupnya, tidak berlebihan. Makanya fisik beliau kita bisa lihat ketika beliau masih muda, dewasa, bahkan tua. Tidak ada gambar beliau yang mokoh seperti mokoh saya lah ya. Tidak ada gambar foto beliau yang gemuk seperti gemuknya saya. Itu. Bagaimana dengan yang menjual agama? Mungkin sebaliknya ya. Tidak bermaksud suudzon, mungkin sebaliknya. Kalau yang menjual agama itu ya mohon saja, tidak enak saya sebutkan ya. Itu sudah pokoknya yang menjual agama. Semoga bisa dipahami. Okay? Mendakwahkan agama dengan menjual agama. Tuh. Ya cerminannya jelas, bisa dipahami sendiri. Berdasarkan kriteria keteladanan dari seluruh para sahabat, seluruh para ulama, termasuk Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan kita semua mengikuti jejak beliau, mendakwahkan agama, bukan menjual agama. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.